Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ibadallah, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi al-khati' al-mudnib bi taqwallah. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Kita semua memujinya atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kejelekan, atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu membantu kita, agar kita bisa melaksanakan tugas-tugas hidup kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di atas bumi. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah. Kita pula memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kejelekan jiwa kita dan atas keburukan dari perbuatan-perbuatan kita. Karena dua hal ini jamaah sekalian, jeleknya jiwa kita dan buruknya perbuatan kita akan menjadi penghalang datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah yang kita sembah, kita cintai, kita takut kepadanya, dan kita menadahkan segala harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk seluruh alam. Yang kita cintai, yang kita teladani, yang kita ikuti. Semoga salawat dan salam Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semuanya adalah termasuk dalam rombongan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim kita dapati
nama-nama surah, di antara nama-nama surah di dalam Al-Quran itu adalah nama-nama para nabi, nama-nama nabi yang kita dapati dalam beberapa nama-nama surat Al-Quran. Dan ada 3 surah yang datang secara berurutan, yaitu adalah surah Yunus, surah Hud, dan surah Yusuf. Yang ini adalah merupakan surat-surat yang pertama yang bernama dengan nama para nabi, nama-nama nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 surat ini jamaah sekalian dirahmati Allah, semuanya turun pada periode Makkiyah. Turunnya berdekatan antara satu dengan yang lain, dalam kondisi dan iklim yang sangat berat yang sedang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Detik-detik sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya memutuskan untuk sementara meninggalkan kota Mekah, keluar dari kota Mekah. 3 surat ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, penamaan 3 surat ini dengan nama salah satu di antara nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, surah Yunus, karena memang di dalamnya menceritakan tentang Nabi Allah Yunus alaihissalam. Kalau kita perhatikan, ada sebuah poros besar yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kita sekalian dalam kisah Nabi Allah Yunus, yaitu adalah at-taslim liqadaillahi wa qadarih. Sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah, menerima akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadarnya. Ini yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dalam kisah Nabi Allah Yunus dalam surat Yunus. Kemudian berikutnya surat Hud, dan berikutnya lagi surah Yusuf. Ia memiliki beberapa mahawir, beberapa poros besar. Secara global jamaah sekalian dirahmati Allah, misi besar dalam surah Hud dan surat Yusuf itu, dari kisah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita sekalian, yang pertama adalah keistiqomahannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketegarannya dia menghadapi tantangan yang sangat besar dari umatnya, dari kaumnya. Kita bisa membaca jamaah sekalian bagaimana ketegaran Nabi Allah Yunus alaihissalam, Nabi Allah Hud alaihissalam. Beliau mengatakan, qala inni ushhidullah wa ashhadu anni bari'un mimma tusyrikun. Beliau mengatakan, aku persaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku jadikan kalian sebagai saksi seluruhnya. Aku saksikan kepada kalian bahwasanya aku benar-benar membersihkan diriku, bari'un, berlepas tangan, mimma tusyrikun, dari apa yang kalian sekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min dunihi fakiduni jami'an, silahkan lakukan segala tipu daya kepadaku. Summa la tundirun inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Aku benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbku dan Rabb kalian semuanya. Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Tidak ada yang melata di atas bumi ini kecuali seluruhnya di bawah genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus. Ini gambaran akan ketegaran Nabi Allah Hud alaihissalam, jamaah sekalian dirahmati Allah. Yang pertama adalah
keistiqomahannya, ketegarannya. Poros yang kedua jamaah sekalian yang dirahmati Allah adalah adamur rukun, tidak mau dia berkompromi, tidak mau dia lemah dirinya kemudian larut dengan peradaban yang bukan peradaban Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau tunduk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Yang ketiga jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah wala tatghaw. Dia tidak mau melakukan suatu tindakan yang melampaui batas, yang ngawur, yang ekstrim, tidak. Dia benar-benar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh istiqamah. Allah berfirman dalam surat Hud, "Fastaqim kama umirta." Beristiqomahlah engkau, terus engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kelemahan jiwa, tanpa ada kelemahan hati, kemudian tunduk dan mengikuti keinginan mereka, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa juga berbuat tindakan-tindakan yang melampaui batas. Ini 3 mahawir penting jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surat Hud ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan semua ini kami ceritakan kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Nah, disinilah jamaah sekalian kita menemukan akan rahasia, akan sebuah hikmah besar di dalam kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qul su'alaika min amba'ir rusul. Semuanya kata Allah kami ceritakan kepada engkau wahai Nabi Muhammad dari berita-berita besar para utusan Allah Subhanahu wa taala. Kisah para nabi yang Allah utus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya jamaah sekalian? Apa hikmahnya? Allah menyebutkan di sini sebuah hikmah besar di dalam kisah-kisah yang Allah sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma nusabbitu bihi fuadak." Untuk mengokohkan hatimu wahai Nabi Muhammad, untuk meneguhkan hatimu wahai Nabi Muhammad. Ma nusabbitu bihi fuadak. Hati siapa jamaah sekalian? Hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita semua paham bahwa hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hati yang paling kuat dalam memegang keimanannya, dalam memegang agama, memegang risalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini semuanya adalah Allah bermaksud untuk kita jamaah sekalian dirahmati Allah. Kalau Rasulullah SAW hatinya pasti akan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, kata Allah, "Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena kami Allah meneguhkan hatimu wahai Nabi Muhammad. Coba kita perhatikan ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasti meneguhkan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kecenderungan sedikit pun di dalam hatinya untuk mengikuti keinginan orang-orang yang kufur kepada Allah. Enggak ada sedikit pun itu. Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila, kata Allah. Sedikit pun tidak ada kecenderungan di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat tegar membawa risalah Allah, memperjuangkan risalah Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala ini. Allah kisahkan kisah-kisah para nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, "Man nusabbitu bihi fuadak," untuk menguatkan hatimu wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi mendapatkan tekanan yang sangat berat dari orang-orang kafir. Tidak goyah hati Nabi. Dirayu dengan harta, tidak goyah hati Rasulullah. Diiming-iming dengan wanita yang paling cantik, tidak goyah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedikit pun tidak tertarik dengan tawaran-tawaran yang mereka berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sedemikian banyak kekerasan, intimidasi yang mereka lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berhasil. Apa yang mereka inginkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam surat Hud ini dikatakan oleh Allah taala, "Fala'allaka tarikun ba'dha ma yuha ilaik." Barangkali wahai Nabi Muhammad, engkau nantinya akan meninggalkan sebagian apa yang diwahyukan Allah. Tapi tidak ada, jamaah sekalian, tidak ada satupun dari wahyu Allah yang beliau tinggalkan. Wa dhaikun bihi sadruk. Mereka melakukan itu semuanya untuk menyesakkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu semua tidak terjadi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketegaran dan keteguhan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika manusia dihadapkan dengan sebuah tekanan yang berat, yang mengancam dirinya, mengancam hartanya, mengancam keamanannya, bisa jadi apa yang kemudian terjadi pada diri orang tersebut? Akan turun mentalitasnya, melemah mentalitasnya. Bisa jadi dia tidak istiqomah lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang bisa terjadi kepada diri seseorang ketika dihadapkan dengan sebuah tekanan. Melemah. Dia tidak lagi kemudian istiqamah. Atau yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terjadi ar-rukun. Dia kemudian, karena menurunnya mentalitas itu tadi, dia kemudian cenderung larut mengikuti keinginan mereka, agar dia mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan dari mereka. Ini kemungkinan yang terjadi yang kedua. Atau yang ketiga, jamaah sekalian, dia akan melakukan sebuah tindakan-tindakan yang melampaui batas, yang ekstrim. Nah, Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan kepada kita akan sebuah hikmah besar dari kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dalam rangka untuk meneguhkan hati kita, jamaah sekalian. Oleh karenanya peranan kisah, apalagi kisah para nabi, apalagi kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sangat besar sekali dalam membentuk kepribadian kita untuk menjadi seorang yang teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tetap bisa beristiqamah dan kita tidak melampaui batas, kita tidak melemah. Ini peranan yang sangat penting dimainkan oleh kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita sekalian. Mari jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita renungkan. Kita renungkan kisah-kisah para nabi itu, kita fahami. Kita baca surat-surat di dalam Al-Qur'an yang diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama para nabinya. Ada surah Yusuf, ada surah Hud, ada surah Ibrahim, ada surah Muhammad, ada surah-surah yang lain. Yang itu fungsinya adalah untuk menguatkan hati kita, jamaah sekalian dirahmati Allah. Majelis-majelis kisah dalam kehidupan kita itu sangat penting sekali untuk kita kisahkan kepada mereka, kepada anak-anak kita, kepada generasi kita. Bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, kunna
kunna nu'allimu maghaziyan nabi kama kunna nu'allimu suratan minal Qur'an. Bagi sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain, kisah itu menjadi sebuah kurikulum yang wajib, jamaah. Kami, kata Ibnu Mas'ud, mengajarkan sejarah-sejarah peperangan Nabi Muhammad SAW itu seperti kami mengajarkan satu surat dari Al-Quran. Ini sangat penting sekali, jamaah sekalian dirahmati Allah. Kita selenggarakan itu majelis-majelis kisah, apalagi kisahnya Nabi Muhammad SAW, seorang yang sudah paten ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai barometer akan akhlak, sebagai tauladan kapan dan di mana saja dalam kehidupan kita ini. Nabi Muhammad SAW sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau dijadikan sebuah ukuran di dalam kebaikan akhlak. Karena setiap kali kita mendapatkan akhlak yang mulia pada siapapun, pada para nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW atau pada yang lainnya, itu semuanya ada dan mengambil dari baginda Nabi Muhammad SAW. Wama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan min sayyidil wujud. Tidak ada satu perangai yang mulia kecuali itu ada pada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya sangat penting, jamaah sekalian, kita mengkaji sirahnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi sirahnya Rasulullah SAW itu sebagai sebuah tafsir aplikatif dalam perjuangan di dalam Islam. Jadi kehidupan Nabi Muhammad SAW yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, la amruka, demi umurmu wahai Nabi Muhammad. Ini sumpahnya Allah di dalam surat Al-Hijr. La amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Ada apa Allah taala bersumpah dengan kehidupan Rasulullah, dengan umurnya Rasulullah SAW? Itu mencakup dari sejak beliau dilahirkan sampai beliau diutus menjadi nabi, sampai beliau wafat. Karena ini menjadi sebuah pelajaran-pelajaran yang mulia bagi kita sekalian. Bahkan dikatakan sebagai sebuah penafsiran aplikatif dari Al-Quranul Karim, dari syariat, dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Inilah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah besar di dalam kisah-kisah ini. Mari kita senantiasa membekali hati kita dengan kisah-kisah mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membekali hati kita dengan bekal-bekal yang mulia ini, bekal-bekal yang utama ini, yang akan menambah takut kita kepada Allah, akan menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan zadun qalbi, bekal yang akan mengisi hati-hati kita sehingga kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkuat akal-akal kita dengan argumentasi-argumentasi yang kuat sehingga kita tidak minder menghadapi apa saja. Menghadapi narasi-narasi di luar dari peradaban kita, kita mempunyai argumentasi yang kuat. Dan semoga kita bisa melakukan dengan keduanya, insya Allah kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang penuh hikmah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'aliyyul 'azim. Hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا